Menantu Super. Bab 5211-5220. Bab 5211 Pertarungan Hidup dan Mati. Apakah itu penting? Han Sanqian berpikir sejenak dan tidak tahu bagaimana menjawab. Saya juga tidak tahu, tapi ini seharusnya cukup penting. Sebenarnya, yang paling penting adalah mereka tinggal di depanmu, bukan? Hu berkata, saya telah melihat terlalu banyak suka dan duka di dunia. Ketika hidup dan mati akan dipisahkan, ada selalu terlalu banyak orang yang tidak mau menerimanya. Maksud saya, karena ada orang yang tidak mau menerimanya, mengapa tidak bersedia melakukannya daripada menunggu sampai saat hidup dan mati? Han Sanqian mengerutkan kening, maksudmu, hargai masa kini, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan. Kalian bisa memahaminya seperti ini, seperti yang saya katakan bahwa salah satu dari kalian berempat telah mencapai akhir hidupnya. Apa gunanya hanya memikirkan siapa orang yang mungkin telah mencapai akhir hidupnya? Seseorang benar-benar telah mencapai akhir hidupnya, Anda mungkin menyesal tidak melakukan hal lain selama spekulasi itu. Entah itu memenuhi keinginan hidup Anda atau melawan kematian, itu lebih baik daripada spekulasi tidak berguna ini, bukan? Mendengar kata-kata tersebut, Han Sanqian tiba-tiba tersadar. Ya, kenapa dia harus terobsesi dengan masalah ini? Semua orang mati, lalu kenapa? Yang harus dilakukan Han Sanqian adalah berjuang melawan kematian. Dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Dia hanya harus menghadapi apapun yang terjadi, dan itu akan baik-baik saja. Yang mulia, Sanqian telah belajar dari ajaran Anda. Han Sanqian menundukkan kepalanya dengan rendah hati. Dari segi otak, kalian manusia lebih pintar dari makhluk lainnya. Hanya saja terkadang kalian menginginkan terlalu banyak, sehingga membingungkan mata dan nalar kalian. Membuatmu terjebak dalam semacam kegilaan. Han Sanqian mengangguk musuh terbesar seseorang memang amarah. Sebenarnya semua orang akan marah, namun ada pula orang yang berpikiran sempit dan bisa mengendalikan diri, sehingga tidak akan melakukan hal-hal buruk demi keinginan egoisnya. Ada pula yang akan dikendalikan oleh amarah, dan akhirnya kehilangan dirinya dan menjadi utuh. Pelaku kejahatan. Orang yang benar-benar jahat. Setelah menyesap wine lagi, Hui sepertinya membuka kotak obrolannya. Sebenarnya gunung di sini disebut Gunung Roh Darah. Dimanapun ada Gunung Roh Darah, saya ada. Namun, meskipun Gunung Roh Darah di sini cukup besar, karena Ki Roh Darah di sini tidak cukup, saya jarang datang ke sini. Tapi entah kenapa, aku baru saja menerima telepon yang kuat, jadi aku datang ke sini dan bertemu denganmu. Saya tidak mengumpulkan jiwa apapun, dan saya tidak berpartisipasi dalam urusan apapun di dunia bawah. Tetapi secara kebetulan, saya kebetulan mengetahui bahwa beberapa dari Anda telah mencapai akhir masa hidup Anda. Saya tidak dapat memahaminya. Keluar. Apa maksudnya ini? Jadi, aku tidak tahu apakah kita musuh atau teman, tapi mulai sekarang, kamu dan aku tidak punya alasan untuk berkonflik. Han Sanqian mengangguk. Ini juga sangat aneh baginya. Dia tahu hidup dan mati, tapi dia tidak peduli dengan hidup dan mati, jadi tidak ada alasan untuk berkonflik dengannya. Tapi sekali lagi, ini adalah salah satu tempat yang jarang dia datangi, dan dia hanya melewatinya sejak saat itu. Namun, dua kebetulan yang tidak disengaja itu benar-benar terjadi untuk bertemu bersama. Jadi jelas bahwa ini tidak akan pernah menjadi suatu kebetulan. Tapi seseorang melakukannya dengan sengaja. Seseorang mengetahui bahwa saya akan lewat di sini, dan kemudian seseorang dengan sengaja memanggil Anda ke sini untuk menemui saya. Apakah menurut Anda ini mungkin? Tebakan ini sangat berani, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Huo berpikir sejenak dan berkata, saya juga memiliki pendapat ini, tetapi ada pertanyaan yang tidak ingin saya pahami. Han Sanqian menjawab, Anda dan saya seharusnya memikirkan hal yang sama. Segera setelah itu, keduanya berbicara hampir bersamaan, siapa yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk membuat Anda, saya, datang ke sini. Ya, Han Sanqian mungkin tidak mengetahui tingkat bencananya, tetapi pemahaman dasarnya saat ini membuat Han Sanqian percaya bahwa itu pasti keberadaan tingkat tinggi. Tahukah Anda, baru saja dikatakan bahwa yang disebut Gunung Roh Darah ini hanyalah tubuh inangnya, yang setara dengan apa yang disebut patung dewa yang disebutkan Han Sanqian sebelumnya. Jika kemalangan bisa memiliki idolanya sendiri, maka levelnya setidaknya harus sama dengan dewa. Lalu masalahnya menjadi lebih besar. Apakah masih ada yang bisa mengendalikan para dewa? Saya ingin bertanya, apakah Anda tahu binatang buas yang unggul seperti Taoti of Evil atau Kyongki of Heaven? Atau, dibandingkan dengan Anda,
siapa yang levelnya lebih tinggi? Han Sanqian bertanya. Saya kenal dia, tapi saya tidak bisa menjawab siapa yang memiliki level lebih tinggi. Huo berpikir sejenak dan menjawab. Benar saja, mereka saling kenal, jadi tebakan awal Han Sanqian benar, dan statusnya memang tidak terlalu rendah. Namun, ada pertanyaan baru, dan Han Sanqian mau tidak mau bertanya, mengapa saya tidak bisa menjawab Anda? Apakah Anda berada di level yang sama, atau apakah Anda belum pernah berkompetisi sebelumnya? Bukan itu masalahnya, tapi pertanyaan yang kamu ajukan terlalu umum. Membandingkan levelku dengan level mereka bergantung pada dari mana kamu menanyakannya. Apa artinya? Bab 5212 menguntungkan. Dari segi kekuatan saja, kita tidak bisa membandingkannya, karena walaupun kita mungkin pernah mendengar nama satu sama lain, kita belum pernah bertemu satu sama lain. Dalam hal waktu lahir, setiap orang mungkin sama. Mereka dikandung ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, dan mereka menjalani kehidupan yang sama dengan langit dan bumi. Dari segi status saja, dua yang Anda sebutkan adalah binatang buas purba. Dibandingkan dengan saya, mereka dapat digambarkan sebagai dunia yang terpisah. Apa bedanya? Maksudmu, kamu adalah binatang yang membawa keberuntungan. Benar. Kemalangan berkata, saya dapat mengetahui takdir, hidup dan mati. Kemanapun saya pergi, kolera adalah dunianya, dan penyakit selalu ada. Oleh karena itu, saya akan mengamati mereka yang memiliki takdir, mereka yang menghancurkan, dan mereka yang kehilangan kebajikan mereka, dan memberi mereka hukuman tertentu. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening, kalau begitu jika aku tinggal bersamamu untuk waktu yang lama, aku tidak akan tertular kolera darimu. Apakah ini sial? Saya tidak berada dalam kesulitan, tidak berada dalam nasib buruk, tidak berada dalam epidemi, tidak pula mengalami kemunduran. Bagaimana saya bisa dilebih-lebihkan? Lalu apa kerugiannya bagi kita? Jangan khawatir, saya tidak mengerahkan kekuatan apapun, jadi tidak akan ada dampak negatifnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada salahnya, Han Sanqian merasa lega. Namun, diyakinkan bukan berarti tidak khawatir. Setidaknya setelah mengetahui status dan level Hui, Han Sanqian mungkin tidak bisa melepaskan kekhawatirannya untuk waktu yang lama. Apa status binatang keberuntungan tingkat kuno ini? Faktanya, jarak antara binatang itu dan para dewa tidaklah besar. Dan apa kekuatan di balik binatang keberuntungan tingkat ini yang dapat mematuhi perintah dan datang ke sini? Beberapa detail sangat menakutkan untuk dipikirkan. Bisakah kamu tahu kekuatan apa yang membimbingmu ke sini? Han Sanqian bertanya. Huo memikirkannya dan berkata, saya tidak tahu, mungkin bagi saya, mungkin belum tentu kekuatan lain yang membawa saya ke sini. Setidaknya dari perasaan saya bahkan berpikir itu adalah sesuatu di dalam tubuh saya. Alam bawah sadar. Meskipun pernyataan Huo Zi dapat sangat mengurangi kekhawatiran Han Sanqian selalu merasa bahwa penjelasan seperti itu tidak masuk akal. Dengan kata lain, bukan berarti tidak ada kekuatan lain di baliknya. Mungkinkah kekuatan itu begitu kuat sehingga orang jahat pun tidak menyadari bahwa mereka sedang dibimbing olehnya? Hal ini bukan tidak mungkin, lagi pula jika ia dibimbing oleh orang lain, berarti kemampuan orang lain setidaknya mungkin beberapa tingkat lebih tinggi. Oleh karena itu, wajar jika ia tidak dapat menemukannya. Minumlah. Melihat bahwa dia tidak dapat mengeluarkan apapun dari pertanyaannya, Han Sanqian berhenti berbicara dan mengambil anggur untuk diminum dari kejauhan. Setengah jam lagi telah berlalu, anggurnya hampir habis, dan daging panggangnya hampir habis. Oke, bertemu secara kebetulan juga merupakan takdir, tapi takdir juga hancur. Mari kita tinggal di sini hari ini. Han Sanqian berdiri, mengemasi barang-barang di tanah, dan mengucapkan selamat tinggal pada bencana tersebut. Bencana itu hampir saja dimakan dan diminum. Oke, terima kasih atas keramah tamahanmu hari ini. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, aku akan menghiburmu. Selama kamu melihat Gunung Roh Darah, kamu dapat memanggil namaku dan aku akan mendengarmu dan muncul. Han Sanqian mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Faktanya, Han Sanqian tahu betul bahwa pertemuan kebetulan ini mungkin bukan pertemuan kebetulan seperti yang dibayangkan. Juga bukan pertemuan sederhana hari ini, beberapa hal mungkin hanya permulaan. Saat bencana berlalu, awan merah darah itu menghilang, dan tidak ada lagi suasana aneh yang bisa dilihat. Han Sanqian melirik mereka bertiga, apakah kalian semua kenyang? Sudah waktunya kita melanjutkan berangkat. Mereka bertiga mengangguk, kita semua sudah makan dan bisa pergi kapan saja. Han Sanqian mengangguk dan meminta Su Yingxia untuk mempertahankan formasi aslinya, dan mereka berempat menuju menuruni gunung.
Ketika mereka mendekati lereng gunung, Han Sanqian melihat kembali ke puncak gunung, dengan tatapan yang sangat rumit di matanya. Ia tahu betul bahwa masalah ini jelas bukanlah akhir, sebaliknya, ini hanyalah permulaan dari sesuatu. Hanya, ini baru saja dimulai. Han Sanqian tidak tahu akan seperti apa awalnya. Bab 5213 Sungai Air Lemah. Setelah mendaki gunung tertinggi pertama, rombongan segera memasuki gunung tertinggi kedua. Semuanya berjalan relatif lancar. Setelah itu, yang muncul di depan keempat orang itu adalah sungai besar yang panjang. Permukaan sungai berwarna keperakan, dan dari kejauhan tampak seperti lapisan es raksasa lebar yang tergeletak di tanah. Namun ketika saya melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa ini bukanlah es raksasa melainkan arus air. Perairan lemah ini terlihat berbeda dari yang biasa kita sentuh, jadi berhati-hatilah, perintah Han Sanqian. Tuan, lebar sungai setidaknya beberapa ratus meter. Kita mungkin harus terbang melintasinya, kata Pei Yuan. Han Sanqian mengangguk, ini memang satu-satunya cara. Agar amannya, aku akan melakukan uji terbang dulu. Setelah aku yakin aman, aku akan kembali dan terbang bersamamu, kata Han Sanqian. Setelah menyuruh ketiga orang itu menunggu, Han Sanqian langsung terbang menuju sungai dengan keberuntungannya. Segalanya normal di depan, tetapi ketika kami sampai di tengah, situasi tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, ada kekuatan isap yang sangat besar di tengahnya, yang dengan liar menarik Han Sanqian ke dalam sungai. Han Sanqian segera meningkatkan kekuatannya untuk melawannya, mencoba menghilangkan hisapan ini. Namun yang mengejutkan Han Sanqian adalah meskipun ia dengan cepat berusaha menyingkirkannya, namun daya isapnya masih sangat kuat dan membuat Han Sanqian tenggelam ke bawah. Tuan istri, lihat cepat, Tuan. Pei Yuan dan Pei Mu, yang berdiri di tepi sungai, adalah orang pertama yang melihat situasi Han Sanqian di sungai dan berkata dengan tergesa-gesa. Su Yingxia menoleh dan melihat Han Sanqian jatuh ke sungai dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Han Sanqian tampak kesulitan, efeknya tampaknya tidak terlalu bagus. Ketika jaraknya kurang dari setengah meter dari air, Han Sanqian akhirnya berhenti. Bagi Han Sanqian, satu-satunya cara untuk berhenti adalah dia melepaskan perlawanan di saat-saat terakhir dan menerima semua energi nyata. Artinya di sungai yang lemah ini, setidaknya di tempat paling sentral, yang terbaik adalah tidak menggunakan energi magis. Semakin sering Anda menggunakannya, tampaknya semakin menjadi bumerang. Cara paling sederhana dan terbaik untuk menjalaninya dengan damai. Ini sungguh membingungkan. Dengan pemikiran ini, Han Sanqian menarik kembali tubuhnya sedikit dan menjaga tubuhnya dalam keadaan aslinya sebanyak mungkin. Benar saja, setelah kaki Han Sanqian mendarat sebentar di air yang lemah, dia menunjukkan postur yang sangat stabil. Sama seperti orang yang biasanya berdiri di tanah. Sial, apakah ini masih bisa terjadi? Han Sanqian sedikit mati rasa untuk sesaat, dia benar-benar belum memikirkan solusi optimal akhir. Saudaraku, kamu terlalu banyak berpikir. Saat ini, sebuah suara terdengar di telingaku. Han Sanqian mengerutkan kening, siapa yang berbicara? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa berdiri di atas air yang lemah ini dengan kemampuanmu yang tak tergoyahkan? Mendengar hal tersebut, Han Sanqian sedikit bingung, ia mengira ia mengandalkan dirinya sendiri, namun ternyata sepertinya tidak demikian. Sebelum Han Sanqian sempat bereaksi, sebuah cangkang tiba-tiba muncul dari air di bawah kakinya. Han Sanqian menunduk dan melihat bahwa benda itu sebenarnya adalah cangkang kura-kura. Siapa kamu? Saya kura-kura berumur 1000 tahun. Apakah saya begitu tinggi sehingga sulit untuk mengenali saya? Kura-kura tua itu sangat besar, cangkangnya saja diameternya hampir 1,67 meter. Warna cangkang penyu berbeda dengan penyu pada umumnya, seluruh tubuhnya berwarna merah dan kuning sehingga terlihat sangat tidak biasa. Apakah kamu membantuku? Han Sanqian bertanya dengan ragu. Omong kosong, jika aku tidak mendukungmu, aku khawatir kamu akan jatuh ke sungai yang airnya lemah ini. Sungai yang airnya lemah ini tenang di kedua sisinya. Siapapun bisa terbang masuk, tetapi jika kamu ingin terbang ke sini, itu saja masalah lain. Pernah dikatakan. Han Sanqian mengangguk, maksudmu, ini jebakan, kan? Anda bisa memahaminya seperti ini. Bolehkah saya bertanya, Tuan, apakah Anda pergi ke toko yang disebut-sebut terkenal itu? Tanyanya. Mengapa kamu bertanya? Haha, aku menyelamatkan hidupmu, apakah kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu dari Lao Gui? Tidak ada burung yang buang air besar di tempat ini, tapi kamu harus menghabiskan waktumu mulai sekarang. Kemana lagi kamu bisa pergi selain ke toko itu?
Selain itu, Lao Gui, saya berani menebak. Saya tidak yakin apakah suami Anda atau tokoh terkenal itu adalah musuh daripada teman, bukan? Bab 5214 Kura-kura tua. Han Sanqian ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, ya, saya akan pergi ke toko terkenal, dan saya benar-benar tidak berteman dengan mereka di sana. Kura-kura tua itu tersenyum, ini normal. Semua orang tahu bahwa ada cara yang baik untuk pergi ke toko-toko terkenal, tetapi suami saya bersikeras memilih sungai Ruoshui untuk diseberangi. Artinya jelas secara alami. Han Sanqian tidak berbicara, itulah sebabnya dia tidak ingin menyembunyikannya. Sebenarnya tidak ada yang perlu disembunyikan. Tuan, tidak perlu mewaspadai Lao Gui. Jika Lao Gui memiliki niat jahat terhadap Anda, dia tidak akan menyelamatkan Anda sekarang. Lao Gui sepertinya telah memperhatikan bahwa Han Sanqian agak waspada terhadapnya, jadi dia berkata. Han Sanqian berkata, kamu dan aku belum pernah bertemu satu sama lain, mengapa kamu menyelamatkanku? Tuan, meskipun penyu tua tinggal di sungai yang lemah dan tidak keluar, semua arus di dunia berkumpul di sini. Oleh karena itu, penyu tua dapat mengetahui semua urusan dunia. Jika tebakan penyu tua benar, Tuan harus dipanggil Bar Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum masam, bisakah kamu menebak ini? Senang sekali memikirkannya. Hanya ada satu tempat di mana pertempuran akan terjadi dalam waktu dekat, dan di sanalah kota Yetian berada. Jutaan singa berhadapan dengan puluhan ribu orang, tetapi mereka mengalami bencana yang sangat besar. Kekalahan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang hal seperti itu? Orang-orang di kota Yetian belum meninggalkan kota, dan tidak mungkin tentara yang kalah mengambil inisiatif untuk mengumumkan kekalahan mereka. Tampaknya Anda benar-benar mendapat informasi yang cukup, kata Han Sanqian. Haha, aku sudah mengatakan bahwa semua gunung dan sungai harus mengalir ke arahku. Selama ada air di mana kamu berada, akan ada orang-orangku. Tentu saja, penyu tua juga akan menyadari situasi ini, kata penyu tua dengan sambil tersenyum, ini kemenangan yang luar biasa. Kamu Han Sanqian luar biasa, jadi bagaimana mungkin aku, seekor kura-kura tua, tidak dapat mengingatmu. Selain itu, kota Yetian baru saja meraih kemenangan besar, jadi semua bisnis menunggu kemakmuran. Han Sanqian mungkin menemukan toko terkenal karena kekurangan uang, dan orang-orang yang menyeberangi sungai di sini adalah musuh, bukan teman dari orang terkenal itu. Toko. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, Anda mengatakan siapa lagi orang ini selain Han Sanqian. Sumber informasinya sangat akurat dan tepat waktu, dan analisisnya terorganisir dengan baik. Han Sanqian harus mengagumi hal ini, dan terlebih lagi, dia harus mengakuinya. Kamu bilang kamu mendapat pekerjaan ini. Tidak mungkin aku menyangkalnya. Ya, aku Han Sanqian. Karena kamu adalah Han Sanqian, bukankah normal jika kura-kura tua menyelamatkanmu? Kamu harus berteman dengan orang besar, bukan musuh. Ini adalah operasi dasar agar seseorang bisa berumur panjang, kan? Han Sanqian tersenyum, selama kamu bukan musuh, kamu masih bisa bertahan. Bukankah ini alasan kamu menyelamatkanku? Ada banyak teman, banyak jalan. Kelangsungan hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga hidup dengan baik ketika saatnya tiba, kata penyu tua. Dalam hal ini, Han berhutang budi padamu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, tanyakan saja, kata Han Sanqian. Baik, kura-kura tua tersenyum. Bisakah kamu berenang ke pantai? Kamu juga melihat istri dan muridku sedang menunggu di pantai, kata Han Sanqian. Tuan Han, tentu saja Anda bisa membantu, tapi mari kita bicara jelek dulu. Han Sanqian berkata, katakan saja padaku. Menyelamatkanmu adalah satu hal, membantu istri dan muridmu adalah hal lain. Jadi, kamu berhutang dua budi padaku. Itu milik nenek, dan harganya telah dinegosiasikan. Namun, demi keselamatan Su Yingxia dan kedua muridnya, Han Sanqian hanya bisa menyetujui permintaan ini, yang tidak terlalu berlebihan. Bisa. Baiklah, Tuan Han, saya akan mengantar Anda menjemputnya sekarang. Setelah mengatakan itu, Lao Gui membawa Han Sanqian dan berenang sampai ke pantai. Dalam perjalanannya, Han Sanqian teringat saat pergi ke Pulau Peri, seekor kura-kura tua juga membantunya, seperti pemandangan hari ini. Dia sebenarnya ingin bertanya beberapa kali kepada penyu tua itu apakah dia ada hubungannya dengan penyu di Pulau Peri. Namun, karena mengira kedua penyu tersebut sama-sama penyu, namun mereka hidup di perairan yang berbeda dan secara teori seharusnya tidak ada hubungannya, Han Sanqian tetap tidak bertanya. Mungkin saya sudah terikat dengan penyu, sehingga kapanpun saya membutuhkannya, mereka akan selalu ada untuk membantu.
Ketika Su Yingxia dan yang lainnya melihat Han Sanqian kembali berdiri di atas punggung kura-kura, mereka akhirnya menenangkan kekhawatiran mereka. Setelah beberapa saat, Han Sanqian menunggangi seekor kura-kura tua ke pantai. 3000, ini. Su Yingxia memandang kura-kura tua itu dengan bingung. Han Sanqian tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat. Kamu datang duluan dan kita akan membicarakannya di jalan. Keempat orang dalam kelompok itu dengan cepat duduk di atas cangkang penyu, dan penyu tua itu berenang ke sisi lain. Sepanjang jalan, Han Sanqian menceritakan kepada ketiga orang itu semua yang dia temui sebelumnya. Kura-kura tua tersenyum lembut, Tuan Han, ada pepatah yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Bab 5215 Pedagang. Tuan Turtle, Anda baik kepada kami. Jika ada yang ingin Anda katakan, tidak masalah, kata Su Yingxia. Lingkungan toko terkenal sangat rumit, dan tingkat naga tersembunyi serta harimau yang berjongkok juga sangat mengkhawatirkan. Anda harus sangat berhati-hati saat pergi ke sana. Toko terkenal dapat langsung bersaing dengan pasokan kain dalam cuaca yang sangat dingin ini. Han Sanqian diharapkan memiliki kemampuan. Naga tersembunyi dan macan berjongkok secara alami juga dipertimbangkan. Namun satu demi satu, orang-orang mengingatkanku bahwa hal ini sepertinya mulai menjadi sangat tidak normal. Kura-kura tua, dari apa yang kamu katakan, sepertinya naga tersembunyi dan macan berjongkok ini memiliki arti yang dalam. Han Sanqian Pin mau tidak mau bertanya lagi setelah melihat informasi berbahaya di dalamnya. Kura-kura tua itu tersenyum dan berkata, di negeri iblis, hukum rimba adalah hukum rimba, terutama di jantung iblis seperti kota pembakaran tulang. Anda boleh berjalan ke negeri iblis dari di luar dan jangan berpikir bahwa hukum rimba itu kuat. Itu kenyataan. Tetapi ketika Anda sampai di kota Burning Bone, Anda akan merasakan bahwa aturan ini benar-benar berbeda. Biar kuberitahukan padamu, jika master yang kamu lihat di kota lain kemungkinan besar hanyalah warga sipil biasa di kota tulang terbakar. Sangat berlebihan. Su Yingxia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kura-kura tua itu tersenyum, apakah ini berlebihan? Tidak sama sekali. Berbeda dengan dunia manusia dataran tengah, pertumbuhan klan iblis lebih mengandalkan pembunuhan satu sama lain, saling melahap, dan berkultivasi dengan menyerap nafas beberapa roh jahat. Kota tulang terbakar, area inti dari tanah iblis, adalah satu-satunya tempat berkumpulnya sejumlah besar roh jahat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hampir semua orang yang ada di sini telah tersingkir setelah eliminasi berlapis. Yang terbaik dari yang terbaik. Secara alami, orang-orang di level terendah di sini kemungkinan besar juga sangat berkuasa. Ini seperti peningkatan peta dalam sebuah game. Sebuah peta dibagikan melalui tangga. Jika Anda yang terbaik di peta ini, secara alami Anda akan dipromosikan ke peta sebelumnya, dan orang-orang terbaik di peta sebelumnya juga dipromosikan dari peta di bawah ini. Oleh karena itu, orang terbaik juga setara dengan master di posisi sebelumnya. Perkataan Lao Gui mungkin terkesan berlebihan, namun nyatanya memang benar adanya. Sedangkan untuk tokoh-tokoh terkenal, mereka didasarkan pada kemampuan kota pembakaran tulang dan milik negeri naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Jadi Tuan, mungkin Anda mengerti. Mendengar ini, Han Sanqian tidak berkata apa-apa lagi. Jelas sekali, pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia terus mendengar pengingat seperti naga tersembunyi dan macan berjongkok. Tempat ini kemungkinan besar lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Kura-kura tua mengingatkanmu. Aku juga tahu bahwa kamu baru saja mencapai prestasi luar biasa dalam mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit, jadi aku khawatir kamu akan mengabaikannya dan menderita kerugian besar. Han Sanqian mengangguk, cukup bersyukur, meskipun saya tidak bisa mengatakan saya bangga, saya benar-benar tidak berpikir bahwa pihak lain akan sekuat itu sebelumnya. Terima kasih atas pengingat Anda, saya akan berhati-hati. Kura-kura tua itu tersenyum, Sungai Ruoshui adalah penghalang belakang toko terkenal itu, terutama untuk memberikan perlindungan tertentu di bagian belakangnya. Arus bawah di tengah sungai ini juga diciptakan oleh salah satu ahli mereka. Tuan Han, Anda punya menderita kerugian sekali. Waspadalah. Sial, sungai ini awalnya diciptakan oleh manusia. Dan ketika arus bawah menarik Han Sanqian telah mencoba melawan sebelumnya. Tapi Han Sanqian tidak bisa menolaknya meskipun dia mencoba yang terbaik. Meskipun Han Sanqian menderita kerugian karena tidak memahami triknya untuk pertama kalinya, dia juga harus mengakui bahwa seseorang dengan jurus rahasia yang begitu ganas di sungai mungkin benar-benar harus ditangani. Sangat sulit. Memikirkan hal ini, hati Han Sanqian menjadi lebih waspada. Saya tahu, jangan khawatir, saya pasti akan bertindak dengan hati-hati.
Jika kamu ingin menghasilkan uang, yang terbaik adalah menghasilkan uang dan tidak menimbulkan masalah. Kalau tidak, bahkan jika kamu benar-benar naga gila, kamu mungkin tidak bisa berenang di perairan liar di toko terkenal itu. Turtle berkata, saya akan menyelamatkan Anda sekali. Saya tidak ingin investasi saya untuk membantu Anda sekali dan dua kali menjadi sia-sia. Setelah menyelesaikan kata-katanya, penyu tua berkata lagi, kami di sini. Mereka berempat mendongak dan menyadari bahwa mereka telah mencapai sisi lain pada suatu saat. Bab 5216 mudah diselesaikan. Toko-toko terkenal menjaga hutan. Jika Tuan Han ingin memancing di perairan yang bermasalah, jangan bicara apakah Anda bisa masuk. Saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk hanya ke toko mereka, kata penyu tua. Dari sini Anda dapat menyentuh bagian belakang gunung tempat Mingmen berada, namun Han San Qian pernah melihat petanya sebelumnya. Gunung Mingmen dikelilingi oleh tebing di semua sisinya, dan hanya terdapat jalan setapak buatan di bagian depannya, menjadikannya suatu keharusan untuk pendakian. Berjalan di jalan ini juga merupakan tempat di mana toko-toko terkenal dikelola oleh satu orang. Memang sangat sulit memancing di perairan yang bermasalah dengan medan seperti ini. Tapi apakah tidak ada cara lain? Selama masih ada cara, Han San Qian tidak akan seperti ini. Ambil token ini. Saat kura-kura tua itu selesai berbicara, dia mengeluarkan tanda dari mulutnya. Token itu perlahan terbang ke tangan Han San Qian. Ini, sepertinya ada nama yang terukir di atasnya, Yu Zanfei, tapi Han San Qian tidak mengenalinya. Jangan khawatir, saya juga tidak kenal orang ini. Ini adalah seorang pedagang yang terpeleset dan jatuh ke sungai dan mati. Bocah sungai saya mengambil mayatnya. Saya menemukan token ini dari tubuhnya. Jalan penyu tua. Lihatlah bentuk token itu yang persegi dan bahannya yang murni. Jelas sekali bahwa Yu Zanfei pastilah orang yang sukses selama hidupnya, bukan? Han San Qian setuju dengan hal ini. Jika token ini saja dijual, mungkin akan bernilai banyak uang. Oleh karena itu, pemiliknya secara alami kaya atau mahal. Dan sungai ini tidak jauh dari pintu depan toko terkenal itu, jadi menurutku pemiliknya adalah seorang pedagang yang berurusan dengan toko terkenal itu, tapi dia meninggal dalam kecelakaan yang tidak diketahui. Aku mungkin tidak punya banyak barang lainnya, tapi kalau soal harta karun aneh ini sebenarnya punya hobi mengoleksi. Jadi, cobalah, mungkin mereka bisa membantumu menyelinap ke toko terkenal. Han San Qian tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah tersulitnya bisa diselesaikan dengan begitu sederhana dan mudah. Dalam perjalanan, awalnya dia mengira jika tidak berhasil, dia akan membawa mereka langsung ke atas gunung dari bagian belakang gunung yang curam. Akibatnya, beberapa hal terus muncul kembali saat Anda semakin memikirkannya, atau dengan kata lain, saat Anda ingin tidur, dia memberi Anda bantal. Lao Gui secara langsung membantu Han San Qian menyelesaikan masalah menyelinap masuk. Terima kasih banyak, Han San Qian tersenyum. Kura-kura tua berkata, tidak perlu mengucapkan terima kasih lebih banyak lagi. Anda dapat mengingat betapa bahagianya Anda ketika saya membantu Anda hari ini, dan saya harap Anda akan bahagia ketika Anda setuju untuk membalas budi saya di masa depan. Han San Qian mengangguk, oke, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu, ucapkan selamat tinggal saja, kata penyu tua. Han San Qian mendarat lebih dulu, dan setelah menjemput Su Yingxia dan kedua muridnya, kura-kura tua itu menyelam ke sungai Ruoshui tanpa jejak keberadaannya. Han San Qian melirik ke depannya. Tidak jauh dari sana, sebuah gunung yang sama sekali berbeda berdiri di sana. Sangat mencolok, bukan hanya karena cukup tinggi dan kuat, tetapi yang terpenting adalah sangat berbeda dari pegunungan pada umumnya, sangat indah, bebatuan terjal ditumbuhi bunga merah dan rerumputan hijau. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dataran tengah. Han San Qian tidak akan pernah keberatan dengan puncak rapuh tertentu di dunia. Dibandingkan dengan pegunungan iblis biasa, itu terlalu indah. Sepertinya toko terkenal itu memang luar biasa. Ini pertama kalinya saya melihat gunung yang begitu indah di negeri iblis ini, kata Su Yingxia lembut. Han San Qian mengangguk, ya, hanya dengan melihat penampilan seseorang, kamu mungkin tahu bahwa kekuatan seseorang itu luar biasa. Semakin dekat Anda ke pusat klan iblis, semakin berharga hal-hal seperti penghijauan. Belum lagi klan iblis, hal ini juga terjadi di dunia dataran tengah, dan bahkan lebih jauh lagi, hal yang sama terjadi di bumi. Semakin sejahtera suatu daerah maka semakin berharga pula tanahnya, sehingga dengan sendirinya tempat yang dapat dilakukan penghijauan dengan lebih baik akan mampu menunjukkan nilai dan signifikansinya yang tiada taraf. Sepertinya kita harus berhati-hati.
Han Sanqian mengangguk dan melihat token di tangannya. Mulai sekarang, saya adalah kerabat staf Yu Zanfei, Anda adalah istri saya, dan kalian berdua adalah murid saya. Apakah Anda mengerti? Mereka bertiga mengangguk, saya mengerti. Han Sanqian memegang token itu dan berkata, oke, ayo berangkat sekarang dan pergi ke toko terkenal ini. Setelah mengatakan itu, mereka berempat menuju pintu masuk utama toko terkenal di pegunungan. Bab 5217, Lautan Tamu-Tamu Terhormat. Jika Han Sanqian dan yang lainnya tidak merasakan suasana apapun di belakang toko terkenal tersebut, maka sesampainya di depan gunung, terutama di pintu dekat kaki gunung, suasana sudah terisi penuh. Terdapat gerbang pilar batu besar di bawah kaki, dengan singa batu berdiri megah di kedua sisinya, dan manik-manik gerbang batu dihiasi dengan lentera dan warna-warni, yang cukup meriah. Meski mereka berempat belum datang, namun mereka sudah terlihat dari kejauhan. Kadang-kadang banyak pejabat dan bangsawan dengan pakaian cantik berkumpul menuju pintu. Di depan pintu, seorang lelaki tua mengenakan sutra biru dan 4 pelayan berpakaian seperti pelayan sedang menyambut para tamu, dengan 2 tentara berdiri di setiap sisi. Pintu masuk ke toko ini kelihatannya biasa saja, tapi nyatanya sungguh luar biasa. Su Yingxia menghela nafas. Ya, hanya ada 4 prajurit yang berdiri di depan pintu lawan. Dilihat dari pakaian dan penampilan mereka hanyalah 4 prajurit kecil. Namun sebagai seorang master, Han Sanqian dapat dengan mudah merasakan kekuatan luar biasa dari keempat prajurit tersebut. Budidaya. Jika keempat orang ini ditempatkan di kota lain di klan iblis, belum lagi yang lainnya, tidak berlebihan untuk menempatkan mereka di antara para master teratas. Tempat ini memang ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Hanya 4 tentara yang menjaga gerbang saja sudah begitu ganas. Ini, bahkan seseorang sekuat Han Sanqian mau tidak mau merasa sedikit takut saat ini. Keempat pelayan itu juga tidak mudah, tambah Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk, ya, dan kepala pelayan yang menyambut para tamu. Namun, kami juga tidak lemah. Jangan mengacaukan posisimu. Ikuti aku dan bertindak sesuai kesempatan, perintah Han Sanqian. Mereka bertiga mengangguk dan mengikuti jejak Han Sanqian menuju pintu masuk utama. Kita semua adalah tamu terhormat, selamat datang, selamat datang. Meski ada orang yang datang dan pergi, namun jumlahnya tidak pernah terlalu banyak, sehingga ketika Han Sanqian dan rombongan hendak sampai di gerbang utama, lelaki tua yang menyapa mereka langsung melihat keempat orang itu dan menyapa mereka dengan senyuman. Toko terkenal sedang merayakan hari jadinya, kita harus datang. Han Sanqian tidak panik sama sekali dan memberi hormat dengan sopan. Orang tua itu terkekeh, lalu melihat keempat orang itu, saya buta, tapi saya tidak mengenali 4 orang dari keluarga He. Terlebih lagi, melihat wajah keempat orang itu, sepertinya 2 di antaranya tidak dari klanku. Meskipun lelaki tua itu masih memiliki senyuman yang sangat sopan di wajahnya, Han Sanqian masih bisa melihat sedikit kewaspadaan di matanya. Ya, ini pertama kalinya saya berada di negeri setan ini, Han Sanqian berkata, jadi, wajar jika Anda tidak mengenal saya. Saya adalah kerabat Yu Zanfei. Saya terutama bertanggung jawab atas bisnis di pusat dunia dataran selama bertahun-tahun. Namun, orang tuanya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan membutuhkan bantuan dengan bisnis di sini, jadi saya kembali. Ternyata orangnya Tuan Yu. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi dengan Tuan Yu? Saya membeli beberapa barang di toko terkenal setengah tahun yang lalu. Saya minum terlalu banyak dan jatuh ke sungai tidak jauh dari sana dan tenggelam, kata Han Sanqian. Untungnya, Lao Gui telah memberi Yu Zanfei beberapa informasi kematian sebelumnya, dan Han Sanqian juga tahu bahwa seseorang akan mengajukan pertanyaan ketika dia tiba di sini, jadi dia menyimpan semua informasi itu dengan kuat dalam pikirannya. Orang tua itu mengangguk, dan kewaspadaan di matanya jelas menghilang. Bagaimanapun, jawaban Han Sanqian pada dasarnya benar, tanpa kebocoran. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa dia adalah laki-laki Yu Zanfei sangat tinggi. Itu dia. Ngomong-ngomong, berani tanya nama Pak? Han Sanqian tersenyum, nama keluarga saya Su. Nama saya Nian. Su Yingxia awalnya menamai putrinya Han Nian, dan artinya sangat jelas. Tetapi sekarang Han Sanqian membutuhkan nama samaran, dia secara alami memikirkan kata Su Nian. Tentu saja, Su Yingxia langsung mengerti maksud Han Sanqian. Makanan anjing yang tidak terduga membuatnya, pemilik sebenarnya, sedikit tersipu sejenak. Ternyata itu Tuan Su. Ngomong-ngomong, ketiganya adalah, oh, ini istriku, dan keduanya adalah muridku. Mereka sedang belajar berbisnis denganku. Seperti yang kamu tahu,
Tuan Yu sudah pergi. Meskipun aku kembali untuk sementara waktu mengambil alih sebagian besar bisnisnya, pada akhirnya, saya selalu menjadi orang asing, dan bisnis lelaki tua ini pada akhirnya harus dikembalikan ke keluarga saya. Jadi, kedua muridku adalah anggota klan iblis. Penjelasan Han San kian sempurna, dia memanfaatkan perbedaan identitas dari keempat orang tersebut untuk membuat identifikasi lain tentang dirinya dan orang lain, sepenuhnya menghilangkan keraguan lelaki tua itu. Ya, siapa yang akan menyerahkan bisnisnya kepada orang asing? Tuan Su, silakan masuk. Bab 5218, memasuki keluarga terkenal untuk pertama kalinya. Mengikuti permintaan lelaki tua itu, keempat pelayan di sampingnya juga berinisiatif untuk menyingkir. Han San kian melirik keempat orang itu, dia yakin jika ada masalah, keempat pelayan itu akan bekerja sama dengan 4 tentara untuk menangkap tersangka. Dan keempat pelayan ini nampaknya sangat luar biasa. Ini pesanan tamu Anda. Tuan, tolong simpan di tangan Anda untuk menghindari ketidaknyamanan di desa. Lelaki tua itu mengeluarkan gelang cian. Han San kian melihat gelang ini, terbuat dari logam dan memiliki pola dan ukiran yang sangat indah. Namun melihat ketebalan gelang tersebut, Han San kian percaya bahwa itu lebih dari sekedar penampilan cantik. Mungkin gelang ini menyembunyikan suatu rahasia tersembunyi. Misalnya, agensi. Semacam gelang mekanisme yang biasanya tidak berarti apa-apa selain melambangkan identitas, bila diperlukan tiba-tiba diaktifkan dan menjebak orang yang memakainya dengan cara tertentu. Namun, setelah sedikit ragu, Han San kian tetap meletakkannya di tangannya. Tidak mungkin, jika ingin masuk dengan lancar tanpa disangka, hasil terbaiknya adalah memakai gelang. Pelayan di desa akan mengetahui identitas Anda ketika mereka melihat gelang tamu terhormat. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan menelepon mereka, kata lelaki tua itu. Oke, aku sudah selesai. Setelah Han San kian memberi hormat kepada lelaki tua itu, dia memimpin mereka bertiga menyusuri jalan pegunungan dan naik ke puncak gunung. Gunung itu sangat tinggi sehingga tangga untuk menaikinya sangat curam. Rombongan beranggotakan 4 orang membutuhkan waktu setengah jam hanya untuk mendaki gunung. Ini tetap menggunakan energi sejati untuk meningkatkan kekuatan kaki, jika hanya berjalan kaki saja mungkin tidak akan bisa mencapai puncak dalam waktu 1 jam. Dalam perjalanannya, Han San kian tidak hanya sekedar mendaki gunung hingga ke puncak, ia mengingat dengan jelas berbagai medan yang ia lewati sepanjang perjalanan, bahkan mengetahui berapa banyak anak tangga yang harus dilalui. Persiapan halus ini mungkin tampak tidak berguna, namun kemungkinan besar akan menimbulkan efek berbeda pada saat-saat kritis tertentu. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan oleh Han San kian. Setelah mencapai puncak gunung, semua orang tiba-tiba melihat cahaya. Sebuah platform besar muncul di depan semua orang. Itu adalah halaman rumput yang luas dan datar, dengan segala jenis bangunan yang makmur dan mengesankan bertumpuk di atasnya. Setelah sampai di puncak, terdapat anjungan selamat datang yang berjarak sekitar 100 meter. Banyak pelayan berbaris di kedua sisi platform penyambutan. Di platform tersebut, seorang lelaki tua yang tampak mirip dengan sebelumnya berdiri di atasnya. Melihat 3.000 atau 4 orang dari Han datang, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusatnya, semua orang membungkuk kepada 3.004 orang Han. Atas nama tokoh terkenal itu, saya ingin menyambut Anda. Jangan bilang, pemandangan ini cukup megah. Terlebih lagi, di negeri iblis, etiket seperti itu sangat jarang terjadi. Ketika 3.004 orang Han mendekat, 4 pelayan datang dengan membawa pita sutra merah yang sangat halus. Setelah membungkuk hormat kepada 3.004 orang Han, mereka menggantungkan 4 pita sutra pada 4 orang tersebut masing-masing. Para tamu yang terhormat, desa kami sedang merayakan hari jadinya yang ke-7. Saya merasa terhormat karena Anda semua mendukung saya. Pemilik desa telah meminta kami untuk menyambut Anda lagi di sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya. Upacara akbar ini akan berlangsung selama 7 hari, di mana 3 hari pertama adalah waktu luang bagi seluruh tamu terhormat. Anda bisa bersenang-senang di desa, berteman, dan berbisnis. Hari keempat adalah hari perjamuan. Pemilik desa akan mengatur perjamuan untuk semua tamu terhormat. Kami akan mengirim seseorang untuk memberitahu para tamu terhormat tentang waktu dan tempat. Pada hari kelima dan keenam, perjamuan dilanjutkan, dan pada hari keempat menjadi pesta 3 hari. Hari ke-7 adalah hari besar perayaannya. Saat itu, pemilik desa akan membawa seluruh anggota toko saya yang terkenal untuk mengadakan jamuan makan super. Ini juga akan menjadi hari paling meriah dalam perayaan ini. Orang tua itu berada di atas panggung dan berbicara tentang jadwalnya.
Di saat yang sama, keempat orang itu juga mengangkat tiang merah di tangannya. 4 tamu yang terhormat, ada jadwal waktu yang lebih detail di postingan tersebut. Jika Anda tidak ingat apa yang baru saja saya katakan di bawah ini, Anda bisa merujuk ke waktu di postingan tersebut. 3004 orang Han mengambil pos tersebut, milik nenek memang dari seorang pemilik yang kaya raya. Dilihat dari waktu dan bentukan pos tersebut, ternyata pos tersebut bertatahkan emas dan bernilai banyak uang. Manornya sangat besar. Selain jadwalnya, postingan tersebut juga memiliki peta manor toko-toko terkenal. Anda dapat menggunakan peta tersebut sesuai kebutuhan Anda. Lelaki tua itu selesai berbicara dan melihat ke samping. Kemarilah, mohon antar keempat tamu terhormat itu ke Wisma untuk istirahat dulu. Ya. Keempat pelayan itu berjalan cepat ke arah 4 orang itu dan memberi isyarat hormat untuk mengundang. Belum lagi, setelah Han San Qian datang ke toko ini, dia sepertinya tidak datang ke tempat setan, tapi lebih seperti tempat keluarga kerajaan. Bahkan Han San Qian mau tidak mau memuji etiket dan standar ini. Di bawah bimbingan 4 pelayan, keempat orang itu secara resmi masuk ke rumah besar toko terkenal itu. Bab 5219 rumah ini cukup besar. Toko yang terkenal itu terdiri dari total 18 manor, besar dan kecil, membentuk sebuah manor besar. Manor tersebut tidak hanya besar, tetapi juga relatif rumit. Setelah semua tamu terhormat memasuki manor, silakan lihat peta. Jika Anda sampai hilang, Anda juga dapat menemukan pelayan manapun di manor. Mereka akan mengarahkan Anda. Dalam perjalanan, para pelayan memimpin dan menjelaskan. Han San Qian dan Su Yingxia saling memandang. Ada 18 rumah besar dan kecil, yang agak tidak sesuai dengan jumlah rumah yang ditemukan Su Yingxia sebelumnya. Saya tidak menyangka toko terkenal memiliki 18 rumah bangsawan. Saya mendengar dari seorang teman tadi bahwa toko terkenal terdiri dari beberapa rumah bangsawan. Sepertinya informasinya salah, kata Han San Qian sambil tersenyum. Pelayan itu tersenyum, sepertinya teman dari tamu terhormat ini tidak memasuki toko yang sangat terkenal. Oh, apa maksudmu? Han San Qian bertanya dengan heran. Toko terkenal itu sebenarnya memiliki 2 lantai. Meski keduanya terletak di sini, keduanya sangat berbeda. Pada hari kerja, toko terkenal memiliki rumah besar di lereng gunung. Toko ini terutama bertanggung jawab untuk menerima beberapa urusan sehari-hari. Saya pikir para tamu terhormat seharusnya mengunjunginya, bukan? Han San Qian berkata dengan tergesa-gesa, sejujurnya, saya baru saja kembali ke klan iblis baru-baru ini. Saya bertanggung jawab atas bisnis keluarga saya di dunia dataran tengah. Saya telah menjelaskan hal ini dengan jelas kepada pengurus rumah tangga Anda yang menjaga pintu. Han San Qian mengatakan ini terutama untuk mencegah pelayannya mencurigainya, jadi dia membicarakan masalah ini dengan pengurus rumah tangga yang menjaga gerbang di kaki gunung. Dia ingin memberitahu pelayan itu bahwa saya tidak tahu bahwa situasi di sini normal. Dan tidak ada hal seperti itu. Mencurigakan, sehingga pelayan itu akan memberitahunya dengan tepat apa yang ingin dia ketahui. Dari sudut pandang saat ini, tampaknya toko terkenal yang diamati Su Yingxia sebelumnya sangat berbeda dengan toko terkenal saat ini. Dengan kata lain, ini hanyalah 2 tempat. Ini juga berarti informasi Su Yingxia sebelumnya mungkin sepenuhnya salah. Oleh karena itu, Han San Qian tidak hanya perlu memastikannya sekarang, tetapi juga perlu melakukan pengumpulan intelijen untuk hal baru. Secara umum, toko-toko terkenal di lereng gunung akan buka setiap hari, dan rumah besar tempat kita berada sekarang akan tersembunyi dalam formasi. Dari luar, toko terkenal di bawah adalah satu-satunya toko terkenal di puncak gunung. Toko di atas sebenarnya adalah toko yang benar-benar terkenal. Itu juga merupakan tempat inti dan terpenting di desa kita. Umumnya hanya akan dibuka pada saat acara besar seperti perayaan hari jadi. Tapi di saat yang sama, begitu tempat ini dibuka, istana di lereng gunung otomatis akan tersembunyi. Jika Anda belum mengenal tempat kami, banyak orang mungkin akan merasa bingung, karena istananya tidak seperti ini terakhir kali. Meskipun tata letak luar manor di kedua sisi sama, dunia batinnya sangat berbeda. Mendengar kata-kata ini, Han San Qian mau tidak mau menyeka keringat dingin di dahinya. Untungnya, kura-kura tua sialan itu memberi mereka token ini dan membiarkan mereka menyelinap masuk dengan sukses. Jika tidak, menurut rencana awal, bahkan jika mereka menemukannya dari suatu tempat di belakang gunung, kemungkinan besar itu karena mereka tidak dapat mengetahui petanya. Jelas, atau dikatakan bahwa menurut peta lama asli Su Yingxia, akan ada masalah yang berbeda di sini. Saat itu, Han San Qian pasti akan menjadi sangat pasif.
Dan jika Anda jatuh ke dalam kepasifan seperti itu di wilayah orang lain, kedengarannya buruk, tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan antara Anda dan mencari kematian. Su Yingxia terkejut, tetapi juga jelas merasa sangat bersalah. Sedikit saja, informasi yang dia kumpulkan mungkin telah menyebabkan mereka berempat dimusnahkan di sini. Ini sangat berbahaya. Itu dia, kata Han Sanqian. Dua rumah bangsawan, jika bukan karena pelanggan tetap di sini atau para VIP di sini, saya tidak akan pernah tahu bahwa ada desain yang begitu cerdik di sini. Tamu yang terhormat, kita telah sampai di Wisma. Bab 5220 Catatan Perjalanan Tamu. Dikatakan sebagai Wisma, namun nyatanya, Han Sanqian melihat tempat ini dan merasa seperti Wisma. Ini hanyalah sebuah kota kecil yang terus-menerus. Setelah memasuki guest house, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah jalan yang sangat besar, jalanannya bersih dan rapi, dari waktu ke waktu ada pelayan khusus yang menjaga kedua sisi jalan, selalu siap memberikan pelayanan kepada para tamu, dan ada juga pembantu yang membawa tugas bersih-bersih. Alat-alat higienis jelas dimaksudkan untuk bersih-bersih kapan saja. Banyak terdapat warung di kiri kanan jalan, walaupun masing-masing warung merupakan tipikal warung pinggir jalan, namun Anda tidak boleh menganggap remeh warung ini. Setiap kios bisa dibilang mewah, tidak hanya bahan konstruksi kios lainnya, kain yang ada di kios juga sudah pasti sutra kualitas terbaik. Setiap manik kecil di atasnya dilapisi dengan batu permata. Han Sanqian secara kasar dapat mengetahui dengan mata telanjang bahwa biaya membangun setiap kios pasti merupakan harga yang sangat mewah. Arti menjadi VIP benar-benar diperlihatkan di sini, tentunya yang terpenting Anda adalah seorang VIP. Ada 1.800 kamar di Wisma, dan setiap kamar berhubungan dengan sebuah kios di jalan yang ramai ini. Para tamu, Anda dapat memilih kamar sendiri untuk beristirahat. Kalian berempat, sesuai dengan 4 kamar, secara alami sesuai dengan 4 kios. Di waktu senggang, semua orang bisa memamerkan produknya di stand untuk penjualan pameran. Mereka semua adalah tamu terhormat di istana kita. Kita bisa berbisnis satu sama lain, dan kita juga bisa berteman melalui bisnis. Han Sanqian mengangguk dan memuji toko ini karena tata letak komersialnya yang luar biasa, terutama pengaturan VIP kelas atas di antara para VIP. Kamu bisa melihat peta dan memilih beberapa tempat yang kamu inginkan. Aku bisa membawa beberapa tamu ke sana. Tentu saja, jika kamu ingin berbelanja, tidak apa-apa juga. Han Sanqian mengeluarkan petanya, lalu secara acak memilih lokasi di peta dan memesan 4 kamar. Faktanya, tidak banyak pilihan di hotel VIP semacam ini. Anda tidak perlu melihat Han Sanqian untuk mengetahui bahwa setiap kamar pasti didekorasi dengan sangat mewah. Tentu saja, demi pengalaman dan martabat tamu, dekorasi setiap kamar mungkin berbeda, namun nilai dan perlakuannya sama persis. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa dipilih. Pilihan utama Han Sanqian tidak lebih dari lokasi. Secara keseluruhan, keempat lokasinya saat ini relatif terpencil. Jauh dari jalan pusat, lebih dekat ke dalam. Tidak masalah. Gambar pertama sepi, dan gambar kedua tidak terlalu ramai. Han Sanqian dan rombongannya memutuskan untuk membiarkan pelayan membawa mereka ke kamar terlebih dahulu, sehingga mereka dapat membiasakan diri dengan rute terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dilihat dari perlakuan VIP secara umum, jika Anda ingin menyingkirkan pelayan ini, kamu harus tunggu dia mengirimmu ke kamar tempatmu berada. Ini adalah etika dasar. Benar saja, ketika 3.004 orang Han tiba di kamar, pelayan itu berkata, 4 tamu terhormat, karena saya telah mengirim Anda kembali ke kamar, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku berangkat dulu. Kalau butuh apa-apa, tekan saja tombol panggil yang ada di kamar. Su Yingxia melihat sekeliling, dan benar saja, ada sebuah kotak emas kecil di atas meja di ruangan itu, yang agak mirip dengan pagar di bumi. Ini adalah desain yang sangat ramah pengguna. Keberadaannya tidak hanya memastikan bahwa para pelayan tidak harus selalu berada di dekatnya, tetapi juga mencegah para pelayan mengganggu para tamu. Oke, aku memenjarakanmu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mengeluarkan batu kecubung dan menyerahkannya kepada pelayan sebagai hadiah. Pelayan itu tersenyum dan berkata, terima kasih atas tamu terhormat Anda. Namun, toko terkenal memiliki peraturan yang melarang pelayan seperti kami menerima barang dari tamu. Tidak perlu kaku. Uang ini hanyalah hadiah kecil. Saya memiliki aturan seperti ini ketika saya berada di Central Plains. Di saat yang sama, itu juga berarti memuji Anda atas layanan bijaksana Anda. Terima kasih banyak atas penegasan dan pujian tamu terhormat Anda. Namun, kata-kata Anda sudah cukup.
Saya benar-benar tidak dapat menerima uang dari Anda. Setelah mengatakan ini, pelayan itu membungkuk hormat dan pergi, menutup pintu kamar Han San Qian bersamanya. Setelah memastikan bahwa pelayannya telah pergi, Han San Qian memandang Su Yingxia dengan sakit kepala, sepertinya toko ini lebih rumit dari yang kita duga. Saya tidak tahu harus mulai dari mana.